Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita semua selalu berada dalam ridho dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang transformasi data dengan menggunakan software Minitab. Untuk itu, silahkan teman-teman persiapkan Minitabnya terlebih dahulu, supaya nanti teman-teman bisa langsung mempraktekannya. Seperti yang teman-teman ketahui sebelumnya, bahwa transformasi data adalah suatu proses mengubah nilai data asli menjadi data baru dengan menggunakan suatu formula atau suatu fungsi atau suatu operasi matematika dengan tujuan untuk menjadikan data menjadi lebih simetrik atau lebih mendekati distribusi normal. Dalam artian, ketika kita akan mentransformasikan data, maka data yang kita punya itu dia cenderung tidak simetrik. Dengan transformasi, kita akan menjadikan data tersebut lebih simetrik atau mendekati distribusi normal. Ada 3 cara bagaimana mentransformasikan suatu data yang kita punya. Yang pertama adalah dengan cara coba-coba sampai diperoleh bentuk atau hasil yang sesuai. Dalam artian, data yang diperoleh sudah mendekati distribusi normal. Yang kedua adalah dengan menggunakan tangga transformasi Tukey. Dan yang ketiga adalah dengan menggunakan transformasi box chart. Cara yang pertama adalah dengan cara coba-coba. Artinya, kita belum mengetahui jenis transformasi apa yang akan kita gunakan. Langkahnya adalah, dari data asli yang kita punya, kita terlebih dahulu harus memplotkan data yang kita punya. Apakah data yang kita punya tersebut sudah berdistribusi normal atau belum? Apabila sudah berdistribusi normal, maka kita tidak usah melakukan yang namanya transformasi. Tetapi, apabila data yang kita plotkan tersebut belum simetrik atau tidak mengikuti distribusi normal, maka kita harus membuat transformasinya dengan cara coba-coba, yang diharapkan nanti dari hasil tersebut akan menjadikan data tersebut lebih simetrik atau mendekati distribusi normal. Sebagai contoh, kita akan melakukan transformasi berdasarkan data yang kita punya. Teman-teman bisa melihatnya di sini bahwa kita mempunyai data jumlah penduduk miskin dalam ribuan jiwa menurut provinsi pada bulan September tahun 2016 di Indonesia. Sumber yang saya peroleh di sini berdasarkan sumber dari BPS. Di sini kita punya data dari provinsi Aceh sampai dengan provinsi Papua. Teman-teman silahkan buka Minitabnya. Kita akan mencoba melakukan transformasi menggunakan cara yang pertama. Kita akan menggunakan transformasi cara pertama menggunakan Minitab. Untuk itu silahkan teman-teman dipindahkan terlebih dahulu data yang kita punya sehingga data tersebut sudah ada di dalam Minitabnya. Saya simpan di kolom C1 dengan nama variabelnya adalah data miskin. Dari data yang kita punya, langkah yang pertama harus teman-teman lakukan adalah plot terlebih dahulu data yang kita punya. Apakah nanti data tersebut simetrik atau tidak? Kita bisa menggunakan yang namanya box plot. Caranya, klik graph, kemudian klik box plot, pilih simple, oke, kemudian pindahkan data yang kita punya, kemudian klik oke. Ini adalah box plot untuk data miskin. Terlihat di sini bahwa bentuk distribusinya tidak simetrik dikarenakan nilai mediannya dia lebih mendekati ke Q1 daripada Q3. Di sini juga terlihat adanya pencilan, sehingga data yang kita punya harus dilakukan yang namanya transformasi. Transformasi apa yang kita lakukan? Dikarenakan untuk cara yang pertama ini sifatnya coba-coba, maka teman-teman silahkan melakukan transformasi sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Misalkan saja, saya akan membuat bentuk transformasi yang pertama adalah di kolom C2. Misalkan saja saya menggunakan
jenis transformasi adalah X pangkat min 1. Kemudian di kolom C3 saya akan menggunakan X pangkat min 0,5. Di kolom C4 saya akan menggunakan X pangkat 0. Dan di kolom C5 saya menggunakan X pangkat 0,5. X pangkat min 1 ini artinya data yang kita punya itu sebagai penyebutnya. Maka kita lakukan perhitungan, pilih kalkulator, kemudian store resultnya di X1 dengan rumus 1 per data miskin. Artinya X pangkat min 1 ini adalah 1 per X. Klik OK, kita memperoleh hasilnya untuk C2. Kemudian kita juga membuat untuk C3, C4, dan C5. Caranya sama, yaitu tinggal mengganti dengan X pangkat min 0,5. Karena kita mempunyai jenis transformasinya X pangkat min 0,5, maka data yang kita punya adalah 1 dibagi dengan akar dari data miskin. Akar di dalam Minitab menggunakan SQRT atau square root. Klik OK, ini adalah nilai dari data untuk X pangkat min 0,5. Berikutnya adalah kita akan mentransformasikan untuk data miskin tersebut menggunakan X pangkat 0. X pangkat 0 ini berarti kita harus membuat logaritma dari data yang kita punya. Caranya sama dengan yang tadi, klik kalkulator, kemudian pilih kolomnya adalah kolom C4. Kemudian formulanya atau rumusnya adalah menggunakan logaritma natural. Klik function, kemudian pilih logaritma, kemudian pilih natural log. Nomor ini isikan dengan data miskin, kemudian klik OK. Maka C4 merupakan data hasil logaritma dari kolom C1. Yang terakhir adalah kita menggunakan X pangkat 0,5. Artinya kita akarkan nilai dari kolom C1. Caranya sama, klik kalkulator, kemudian kita buat variabel di C5, kemudian perintahnya adalah SQRT untuk data miskin. Kemudian klik OK. Ini adalah hasil transformasi yang sudah kita lakukan. Dalam artian kita mencoba-coba berbagai jenis transformasi. Dalam hal ini kita mencoba menggunakan 4 jenis transformasi. Yang pertama adalah X pangkat min 1. Yang kedua adalah X pangkat min 0,5. Yang ketiga adalah X pangkat 0. Dan yang keempat adalah X pangkat 0,5. Dari 4 jenis transformasi tersebut, kita harus menentukan kira-kira untuk data yang kita punya dia cenderung mengikuti transformasi yang mana. Apakah menggunakan X pangkat min 1, X pangkat min 0,5, X pangkat 0, atau X pangkat 0,5. Untuk itu silakan teman-teman cek kembali untuk hasil transformasi menggunakan box plot. Dengan cara klik graph, box plot, simple, OK. Langsung saja kita empat-empatnya ditampilkan untuk pembuatan box plotnya. Multiple graph, klik on spread graph. Kemudian klik OK. Ini adalah hasil box plot untuk berbagai jenis transformasi yang kita lakukan. Kalau teman-teman perhatikan, kita lihat untuk X pangkat min 1. Untuk X pangkat min 1 di sini terlihat bahwa nilai mediannya masih mendekati ke nilai Q1 dan masih terdapat yang namanya pencilan. Untuk X pangkat min 0,5 terlihat nilai mediannya itu sudah berada di antara Q1 dan Q3. Namun di sini kita masih mempunyai yang namanya pencilan. Kemudian untuk X pangkat 0 atau hasil transformasi dengan menggunakan fungsi logaritma,
terlihat di sini bahwa nilai mediannya hampir berada di tengah-tengah antara Q1 dan Q3. Dan di sini antara juraian atas dan juraian bawah sudah seimbang. Dan untuk X pangkat 0,5 atau akar dari X, dapat teman-teman lihat bahwa nilai mediannya masih mendekati ke dalam nilai Q1 dan juga masih terdapat yang namanya pencilan. Sehingga dari keempat jenis transformasi tersebut, untuk data miskin alangkah lebih baiknya kalau kita transformasikan menggunakan X pangkat 0 atau menggunakan logaritma natural dari data yang kita punya. Di sini terlihat bahwa dengan menggunakan logaritma, juraian atas dan juraian bawah hampir seimbang. Demikian pun untuk nilai mediannya dia lebih simetrik. Maka dapat kita simpulkan bahwa untuk data miskin dia lebih cocok menggunakan yang namanya logaritma natural. Untuk cara yang kedua, kita akan menggunakan data yang berbeda. Datanya sudah saya inputkan di dalam Minitab. Kita perhatikan untuk data di kolom C7. Langkah yang pertama yang kita lakukan sama dengan cara yang pertama, yaitu kita buat plot terlebih dahulu. Dalam hal ini kita akan membuat yang namanya box plot. Kemudian klik OK, hasil seperti ini. Terlihat di sini pun kita mempunyai plot dari box plot yang tidak simetris dikarenakan nilai mediannya lebih mendekati Q1 dan nilai whiskernya dia lebih panjang di atas, maka kita bisa simpulkan untuk data C7 dia menjurai ke sebelah kanan. Apabila data yang kita punya menjurai ke sebelah kanan, maka kita bisa menggunakan jenis transformasi yaitu akar dari X, log dari X, min 1 per akar X, min 1 per X ataupun min 1 per X kuadrat. Sehingga nanti teman-teman buat untuk C8 adalah X pangkat 0,5 kemudian untuk X9 adalah log dari X, kemudian untuk yang C10 nya kita gunakan yang namanya 1 per X. Dari sini kita bisa melakukan perhitungan secara manual. Caranya klik kalkulator X pangkat 0,5, kemudian kita posisikan di sini adalah kolom C7, tutup kurung, kemudian klik OK. Ini adalah perhitungan manual dengan C8, di mana C8 adalah transformasinya adalah X pangkat 0,5. Kemudian yang berikutnya di C9 adalah bentuk logaritmanya sama dengan yang tadi. Kita buat di kolom C9. Kemudian ini adalah dari kolom B. Klik OK, sudah ada. Kemudian C10 adalah 1 per X, kalkulator. Kemudian ini adalah 1 per B. Setelah semuanya kita buat, baru kita bandingkan hasil dari bentuk transformasi yang tadi, mana yang menjadikan data awal kita itu menjadi lebih simetris. Kita bisa menggunakan box plot kembali. Yang kita plot adalah C8, C9, dan C10. Ini adalah hasil box plotnya. Untuk yang pertama, yaitu X pangkat 0,5, ternyata datanya dia tidak simetris, masih mengandung pencilan. Ketika kita menggunakan yang namanya bentuk logaritma, dia lebih simetris daripada yang X pangkat 0,5, namun masih ada pencilan. Ketika kita menggunakan transformasi adalah X pangkat min 1 atau 1 per X, di sini terlihat dia lebih simetris. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa untuk kolom C7 ini alangkah lebih baiknya kita menggunakan yang namanya jenis transformasinya adalah 1 per X atau X pangkat min 1.
Bagaimana kalau kita menggunakan cara yang ketiga? Cara yang ketiga, kita menggunakan yang namanya transformasi box chok. Di mana dalam transformasi box chok di sini, teman-teman perhatikan saja nilai lambda yang kita punya. Kemudian lambda tersebut kita pangkatkan sehingga X pangkat lambda sesuaikan dengan berapa lambda yang kita punya. Sebetulnya aturannya sama dengan yang Tuki ataupun yang coba-coba. Tetapi di sini kita sudah diberi kemudahan oleh Minitab berapa lambda yang akan kita gunakan. Sebagai contoh, kita masih tetap menggunakan kolom C7 atau data yang B. Bagaimana kalau kita berhadapan dengan yang namanya transformasi box chok? Berapa lambda yang harus kita gunakan? Caranya adalah teman-teman tinggal klik start, kemudian pilih yang namanya control chart, pilih yang namanya box plot transformasi. Di sini ada dua pilihan. Teman-teman silahkan mau pilih yang pertama, all observasi for a chart are in one column, atau teman-teman menggunakan observasi for a subgroup are in one row of column. Kalau teman-teman pilih yang pertama, kemudian masukkan datanya, yaitu data di C7, subgroup size-nya teman-teman lihat berapa banyaknya data yang kita punya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, kolom C7 ini dia mempunyai data sebanyak 60. Sehingga nanti teman-teman bisa menggunakan yang namanya start, control chart, box plot transformasi, pindahkan data yang kita punya, subgrupnya isikan dengan 60 sesuai dengan banyaknya data, kemudian klik OK. Ternyata nanti lambda yang digunakan adalah ditaksir oleh Minitab adalah min 0,8, di mana lambda yang digunakan ini harus meminimumkan nilai simpangan bakunya. Minitab memberi gambaran bahwa nilai simpangan baku dia minimum itu berada di garis lower dan garis upper, atau lower control limit dan upper control limit. Di sini terlihat untuk lowernya min 1,33, untuk uppernya adalah min 0,27. Minitab membulatkannya adalah min 1, sehingga lambda yang kita gunakan adalah min 1. Karena lambda yang kita gunakan adalah min 1, maka kita langsung melihat berapa hasil transformasi kalau menggunakan lambda min 1. Teman-teman bisa langsung menggunakannya secara sekaligus perhitungannya tanpa menggunakan manual. Bagaimana caranya? Klik start, control chart, box plot transformasi, klik option. Di sini teman-teman silahkan tuliskan hasil transformasinya, misal saja di kolom C11. Kolom C11 ini adalah hasil perhitungan yang dilakukan oleh Minitab secara langsung dengan mengambil lambdanya secara optimal, atau di sini optimal all rounded dari nilai lambda yang kita punya. Kemudian klik OK dan klik OK. Nilai C11 ini merupakan nilai dari hasil perhitungan menggunakan lambdanya adalah min 1. Kemudian kita langsung membuat grafiknya untuk C11, dan terlihat bahwa untuk C11 dia terlihat lebih simetris daripada data awalnya. Jadi nanti teman-teman silahkan menggunakan jenis transformasi yang mana, mau yang coba-coba boleh, mau mengantuki boleh, atau menggunakan box chok juga boleh. Yang pasti nanti semuanya harus menunjukkan bahwa data yang kita punya itu setelah ditransformasi akan lebih simetris atau mendekati yang namanya distribusi normal. Silahkan teman-teman mencobanya sendiri di rumah dengan berbagai data yang ada. Kalau ada pertanyaan, kita ketemu di praktikumnya, silahkan tanyakan mengenai permasalahan yang teman-teman peroleh. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.